Baik ya, sekarang kita masuk pada pembahasan latihan soal untuk bab 4 ini, induksi elektromagnetik. Untuk soal yang pertama, ya. Sebuah bidang luasnya 40 cm persegi berada dalam medan magnet homogen dengan induksi magnetik 8 kali 10 pangkat min 4 Tesla. Jika sudut antara bidang dengan medan magnet 30 derajat, maka flux magnetiknya adalah titik-titik. Jadi dalam hal ini, misalkan ini untuk bidangnya ya, untuk bidang. Kemudian medan magnetik yang menembus ini 30 derajat itu terhadap bidang ya, 30 derajat terhadap bidang. Jadi kalau kita gambarkan misalkan sana nih, nah ini B-nya, garis gaya magnetiknya. Nah, ini 30 derajat terhadap bidang ya. Jadi kalau bidangnya ini sebagai bidangnya kan. Nah, ini adalah 30 derajat. Nah, kita gabungkan untuk normal bidangnya yang garis yang tegak lurus bidang. Ini adalah normal bidangnya. Nah, flux magnetiknya adalah, flux magnetiknya persamaannya apa? B, A, ya, cos theta. Nah, theta-nya adalah sudut yang dibentuk antara B dengan normal bidang gitu. Ini adalah theta-nya. Jadi kalau tadi di soal diketahuinya 30 derajat itu sudut antara bidang dengan medan magnetik 30 derajat, maka theta di sini ya, thetanya adalah 60 derajat gitu ya. Nah, ini kita masukkan sini B-nya adalah 8 kali 10 pangkat min 4, kemudian luasnya ini 40 cm persegi. Jadikan meter persegi berarti kali 10 pangkat min 4 ya. Kosinus 60 ya, kosinus 60 setengah ya. Jadi bisa disederhanakan dengan ini. Jadi 20 gitu ya. 2 kali 8, 16. 16 kali 10 pangkat min 7 W. Ini untuk flux magnetiknya ya. Baik, sampai di sini. Untuk nomor soal yang pertama, ada pertanyaan? Bisa dipahami ya? Baik, silakan bisa lanjut untuk soal yang nomor 2 ya. Oke, bisa dicoba dulu. Poros roda sebuah kereta panjangnya 1,5 meter dan poros ini memotong komponen vertikal medan magnetik bumi dengan rapat flux 4 kali 10 pangkat min 5 Tesla. Ketika poros ini bergerak ke arah utara dengan kelajuan 10 meter seperempat min 1, maka GGL yang dibangkitkan di antara ujung-ujung poros adalah titik-titik. Ada yang sudah dapat? Mau nyoba? Jadi misalkan ini poros roda ya, kemudian dia digerakkan ke arah utara, misalkan ke sana, ini arah utara, ya, dengan laju V 10 meter sengkot 1. L-nya panjang dari porosnya 1,5 meter. Ini memotong komponen vertikal medan magnetik bumi. Misalkan ini untuk arah medan magnetik buminya. 4 kali 10 pangkat min 5 Tesla. Nah, GGL yang dibangkitkan di ujung-ujung poros ini berapa? Gitu ya.
Saya mau coba, boleh nggak, Pak? Ya, silakan. Saya tinggal masukin ke persamaannya aja, Pak. Ya. Ini kan GGL bergerak ya, Pak. Ya. Jadi E sama dengan B kali L kali V kecepatannya. Ya. B-nya itu kan 4 kali 10 pangkat min 5. Ya. Lalu L-nya tadi panjangnya itu 1,5. Lalu V-nya itu 10, Pak. Ya. Hasilnya jadi karena milivolt jadi 0,06, Pak. Oke, ini 4 kali 1,5. 6. 6 ya. 6 kali 10 pangkat min 4 ini kan. Ya. Ini kan volt ya. Ya. Kalau mili itu kan 10 pangkat min 3 ya. Nah, berarti 0,6 atau 0,06. Ini 10 pangkat min 4 kan. 4 kali 10 pangkat min 5. Ini 1,5 kali 4, 6. Ini 10. Coret sini ya. Jadi min 4, 10 pangkat min 4. 0,6 atau 0,06 milivolt. Saya dapatnya 0,06. 0,06. Ini 6 kali 10 pangkat min 4 ini ya. Iya, Pak. Ya. 4 kali 6 kali 10 pangkat min 4 ya. Berarti kan gini. 6 kali 10 pangkat min 1 kali 10 pangkat min 3 volt gitu. Nah, 10 pangkat min 3 ini awalan satuan mili gitu kan. Berarti ini 6 kali 10 pangkat min 1 kan. Oh, berarti yang 0,60 ya, Pak? Iya, 0,6 ya. Karena 6 kali 10 pangkat min 1 kan. Iya, ya benar ya. Iya, Pak. Ya, Turun jadi 3 ya, Pak. ini Jadi min 3. Ya. ya betul. Jadi, Coba benar, cocokin Pak. lagi. Benar ya, 0,6 ya. 0,6 dan 10 pangkat min 3-nya ini adalah milivolt. Jadi yang A ya. Oke, terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Makasih Guntur. Ya. Baik, ini untuk yang nomor 2 ya. Teman yang lainnya, ada pertanyaan? Jelas ya? Soal berikutnya ya, beralih ke soal berikutnya. Ya, silakan bisa dicoba dulu nomor 3 ya. Lampu L1 dan L2 yang mempunyai data yang sama ya, spesifikasi lampunya 1 volt 15 miliwatt. Tersusun pada rangkaian seperti gambar, bila kawat PQ panjang 1 meter digeser ke kanan dengan kecepatan 10 meter per sekon, ternyata kedua lampu menyala normal. Tentukan besar gaya Lorentz yang bekerja pada kawat PQ. Jika B, medan magnetiknya 10 pangkat min 2 Tesla. Nah, itu dari gambar, arah B-nya itu tandanya dot ya, titik ya, berarti arahnya keluar. Nah, jadi sekaligus untuk konsep induksi elektromagnetik bisa kita kupas di sini. Nah, kalau V-nya ke kanan, B arahnya keluar dari bidang, berarti arah arus induksinya kemana itu? Ibu jari kanan, B-nya keluar, berarti muka telapak tangan kita berarah ke bawah ya. Nah, berarti arah arus induksinya dari P ke Q. Ya, jadi dari P ke Q ini arah arus induksinya. Ini arah arus induksi. Berarti polaritas positifnya Q atau P? Kutub positifnya dalam adaptor PQ ini sekaligus kita review ya, review
konsepnya. Nanti tinggal cari besar gaya Lorentz-nya itu. Ya, kalau seperti ini berarti pada penghantar PQ, ya karena ini mengalirnya dari P ke Q, jadi P ini yang kutub negatif, Q yang kutub positif gitu. Jadi baru mengalir ke sini melalui hambatan. Nah, kalau melalui hambatan berarti arah arus itu dari Q ke P, tapi kalau dalam penghantar itu dari P ke Q gitu ya. Nah, I ke bawah dari P ke Q, V-nya ke apa, I-nya ke bawah PQ, kemudian medan magnetiknya keluar, maka gaya Lorentz-nya berarah ke gaya Lorentz-nya arahnya kemana? Cairnya tangan kanan, ke kiri atau ke kanan? I, ibu jari dari P ke Q. Nah, B, banyak jari keluar dari bidang. Nah, muka telapak tangan kita berarah ke kiri atau ke kanan? Muka telapak tangannya? Kiri dong. Ya, ke kiri ya. Jadi ini arah gaya Lorentz-nya ke kiri. Nah, arahnya ke kiri, tinggal besarnya ini yang ditanyakan ini. Besar gaya Lorentz-nya. Gitu ya. Persamaan gaya Lorentz apa? F sama dengan gaya Lorentz, gaya magnetik. Ya kalau yang rangnya seperti ini rumus jadinya lupa, ya balik lagi aja ke konsep dasarnya bahwa pada kawat ini kan berarti gaya Lorentz yang terjadi pada kawat. Itu kan bil sin theta kan? Bil sin theta. Nah, dalam hal ini tetanya adalah 90 derajat. Itu. Nah, arusnya kan arus induksi. Arus induksi di sini kan apa? GGL yang timbul per R kan? Nah, R-nya ini R total nih, hambatan yang disusun paralel ini. R total ya, R total. Kali L gini kan? Nah, B, nah, GGL yang dibangkitkan apa? B, L, V kan? Per R total kali L. Nah, rumus jadinya kan B kuadrat, L kuadrat, V per R. Gitu. Ya kalau rumus ini lupa, balik lagi ke konsep dasar gaya gaya Lorentz atau gaya magnetik. Ya, masuk ke situ. Ini B sudah ada, nih B diketahui, ini B. Ya. Kemudian L-nya panjang PQ ini, L-nya ini L ya. V-nya ini kecepatan, ini V, tadi L gitu kan. Tinggal cari ini hambatan total dari lampu ini dulu ya. Ini spesifikasi untuk satu lampu, 1 volt, 15 mili. Berarti cari dulu R-nya. R untuk 1, kan berarti V kuadrat per P kan. V-nya 1, P-nya adalah 15 mili. Berarti 15 mili 10 pangkat min 3. Nah, R1 dengan R2 sama kan? R1 itu sama dengan R2, sama dengan R gitu aja. Sehingga karena paralel, seper R totalnya, kan berarti seper R ditambah seper R. Atau 2 per R gitu kan. Sehingga dari sini R totalnya, hambatan totalnya adalah R dibagi 2 gitu kan. R-nya tadi ini dibagi 2, jadi 1 per 15 kali 2 jadi 30 kali 10 pangkat min 3. Nah, di sini R totalnya baru masuk ke sini. Ya, gaya Lorentz-nya. Jadi gaya Lorentz-nya B kuadrat, B-nya berapa tadi? B-nya 10 pangkat min 2. 10 pangkat min 2. Nah, ini kuadrat kan. L-nya 1. 1 kuadrat. Kali V-nya, V berapa? 10. Dibagi R. Hambatan totalnya ini. 1
Nah, totalnya ini ya. 30 kali 10 pangkat min 3 ke atas ya. Ini 10 pangkat min 4 kali 10 pangkat min 3. Coba dicocokin, ada kebalik nggak? Udah? Ya, sama dengan min 3 ini ke atas, min 3 min 3 min 6 ya, 30 10 pangkat min 6 atau berarti 3 kali 10 pangkat min 5 Newton. Itu ya untuk penyelesaian soal nomor 3. Ada pertanyaan untuk nomor 3? Silakan sampai dipahami ya. Silakan jika ada yang mau ditanyakan ya. Jika ada yang kurang jelas atau masih ada yang bingung. Pak, saya Ya, mau nanya, Pak. ya Eh, s- silakan. saya masih bingung sama kaidah tangan kanannya, soalnya kan rada beda sama yang sebelumnya. Hmm. Kaidah tangan kanan dalam menentukan arah yang mana? Yang F sama arus listrik ya, Pak, Ya, masing-masing. ya, memang pertama kita menentukan arah arus induksinya ya. Nah, untuk menentukan arah arus induksi, kaidah tangan kanannya ya, kaidah tangan kanan, ibu jari ini V. Kemudian B itu empat jari, banyak jari lah ya, biar awalnya B itu untuk memudahkan mengingat. B banyak jari. Nah, itu kan tandanya titik dot. Itu menuju ke arah kita. V-nya ke kanan, jempol, ibu jari ke kanan. Maka muka telapak tangan kita berarah ke bawah, ya kan? Nah, ini sebagai arah arus induksinya dari P ke Q. Jadi PQ ini sebagai penghantar, dia arah arusnya dari P ke Q, sehingga kalau dalam PQ sendiri kutub positifnya adalah di Q, kutub negatifnya yang P. Nah, baru dia mengalir. Kalau melalui R, berarti arah arusnya melalui R itu dari Q ke P ya, dari positif ke negatif. Ini kalau melalui R. Nah, sekarang kalau arah arusnya kita sudah tahu, maka kita menentukan arah gaya Lorentz-nya dengan kaidah tangan kanan ya. Kaidah tangan kanan sekarang untuk kawat ya, untuk kawat ya. Gaya Lorentz pada kawat. Nah, I-nya, ibu jari itu dari P ke Q ya, berarti itu dalam monitor kalian ke bawah. Nah, muka apa B-nya itu kan menuju ke arah kita B-nya. Nah, muka telapak tangan ini sebagai arah gaya Lorentz-nya. Dia berarah ke kiri. Gitu. Nah, itu untuk menentukan arah gaya Lorentz. Itu ya, Syafiq ya. Terima kasih. Ya, sama-sama. Baik, untuk nomor 3, ada pertanyaan lagi? Gak ada ya, jelas ya. Baik, sekarang kita lanjut untuk soal berikutnya.
Ya, silakan bisa dicoba dulu ya. Normal sebuah bidang, ya, bidang datar ya, yang berada di dalam medan magnet membentuk sudut 60 derajat dengan arah magnet. Jika flux yang menembus bidang tersebut 0,9 mW dan luas bidang tersebut 3 cm persegi, maka medan magnet tersebut besarnya titik. Di sini normal sebuah bidang datar yang berada di dalam medan magnet membentuk 60 derajat dengan arah magnet. Ini dari normal ya, normal sebuah bidang. Jadi kalau digambarkan, normal bidangnya, ya, normal bidang datar ini ya, dalam medan magnet membentuk sudut 60 derajat dengan arah magnet. 60 derajat terhadap arah magnet. Arah magnetnya 60 derajat. Normal sebuah bidang datar yang berada di dalam medan magnet membentuk sudut 60 derajat dengan arah magnet. Nah, fluxnya sudah diketahui di situ 0,9 mW. Berarti 0,9 kali 10 pangkat min 3 Weber gitu kan. Luas bidangnya A 3 cm persegi. Nah, berarti 3 kali 10 pangkat min 4 meter persegi. Ini yang ditanyakan adalah medan magnetnya berapa. Ya, persamanya untuk flux BA cos theta gitu ya. Nah, fluxnya di sini udah ketahui 9 kali 10 pangkat min 4. B yang ditanyakan hanya 3 kali 10 pangkat min 4 kosinus 60 gitu kan. Coret, coret. 3 dengan 9, 3. Cos 60 setengah gitu ya. Jadi B-nya sama dengan 3 kali 2, 6 Tesla. Nah, itu untuk penyelesaian soal nomor 4 ya. Kita masuk ke persamaan. Ada pertanyaan? Nggak ada ya, jelas ya. Bisa lanjut ya. Oke, silakan nomor 5. Sebuah transformator step up mengubah tegangan dari 100 volt menjadi 220 volt jika efisiensi transformator 80% dan kumparan sekunder dihubungkan dengan lampu 220 volt 40 watt dan ternyata menyala normal, maka arus yang melalui kumparan primer adalah
transformator step up ya, jadi menaikkan tegangan dari 100. Oke, silakan. Ada yang mencoba? Ya, dicoba dulu, dikerjakan dulu ya, silakan. Saya mau nyoba Pak. Ya, Darel, silakan. Jadi ini kan udah sama tuh Pak, yang keluaran sama yang lampu. Jadi kita bisa langsung aja, nggak perlu cari R lagi kayak tadi. Itu langsung aja pakai rumus efisiensi. Itu sama dengan daya yang dikeluarkan per daya yang dimasukkan. Nah, habis itu daya yang dikeluarkan kan tadi 40. Berarti langsung aja kita masukin. Berarti itu 80% sama dengan 40 per, itu kan bawahnya belum diketahui, jadi dipecah aja 100 kali arus primer ya, dikali 100%. Terus itu bisa disederhanain jadi 4/5, 4 sama 5 ya. Terus yang 40 sama 100 juga jadi 2 sama 5 Pak, bagi 20. Nah, ya, terus langsung dikali silang aja, berarti jadinya 20 IP sama dengan 10 per 20. Ya, 20 IP sama dengan 10, berarti IP sama dengan 10 per 20. Berarti sama dengan setengah atau 0,5. Oke, Darel. Terima kasih. Jadi ya, untuk penyelesaian soal nomor 5 ya, efisiensi transformator. Oke, udah ya, kita lanjut untuk soal berikutnya. Nomor 6, jika diketahui induktansi diri suatu kumparan 0,14 Henry dan kuat arusnya berubah-ubah rata-rata 200 ampere per second, maka GGL induksi diri yang timbul adalah berapa? Ini perubahan arus ya. Nah, persamaannya kan, ya, ada yang mau coba ini? Langsung bisa nih. GGL induksinya sama dengan, persamanya apa? Pak, saya mau coba. Ya, Persamaannya Sini L satu. kali delta I per delta T. L-nya udah diketahui di situ 0,14. Terus dikali delta I-nya 200. Delta T-nya kan karena di situ 200 per second, jadinya dibagi 1 aja. Hasilnya 28. Ya, oke, Syafiq. Untuk nomor 6 ya, tinggal masuk ke persamaan saja. Laju perubahan arusnya ya, 200. Oke, selanjutnya soal nomor 7.
Kuat arus listrik di dalam suatu rangkaian berkurang dari 16 ampere menjadi 0 dalam jangka waktu 0,01 detik. Tegangan rata-rata yang diinduksikan pada rangkaian tersebut adalah 64 volt. Maka induktansi diri rangkaian itu adalah apa? Itu caranya sama kayak yang tadi nomor 6 ya, Pak? Ya, mau Raka ya. Oke, silakan. Iya, jadi kalau aku langsung dimasukin rumus aja jadinya 64. Terus persamaannya dulu ya. Jadi L Iya, delta I per delta T ya. delta T, iya. Berarti nanti Ini jadi 64 64 sama sama dengan dengan L 16 delta I-nya 16 ya perubahannya. Delta per T-nya 10 pangkat min 2. 10 pangkat min 2. Jadi L sama dengan 64 dibagi 16 dikali 10 pangkat min 2. Jadinya 0,04. 0,04 Henry. Oke, Raka. Terima kasih. Nah, ya, untuk nomor 7. Ini rupanya belum terblok semuanya. Ya, nomor berikutnya nomor 8. Sebuah kumparan dengan hambatan 5 ohm dan induktansi 0,05 Henry dialiri oleh arus yang besarnya berubah-ubah menurut persamaan I sama dengan 20 sin 100 T ampere dengan T dalam sekon. Kuat arus induksi diri maksimum yang timbul pada kawat tersebut adalah nah, di sini diketahui R-nya adalah 5 ohm. L 0,05 Henry. Persamaan kuat arusnya adalah 20 sin 100 T. Kuat arus induksi diri maksimum yang timbul pada kawat kumparan tersebut adalah, ya, siapa yang mau coba nomor 8? Saya, Pak. Ya, Pak Resi. Ini kalau salah maaf ya Pak. Nggak apa-apa, yang penting coba aja dulu. Oke. Berarti kan tulis persamaannya dulu. Ya, Itu namanya GGL sama dengan L delta I per delta T. Habis itu masukin L-nya sama dengan 0,05. ya. Turunan ini ya. DT. Terus habis itu 0,05. Ini tulisin dulu ya. Kan diturunkan terhadap T ya. Jadi 20 Terus 100-nya juga keluar ya. 100 terus cos 100 T. Ya.
Terus habis itu 0, dikali itu jadi 300 ya. 5 kali 2 ya. Eh. Ini 100, ini 0,05, jadi 5 kali 20 ya. Iya, 300 ya. 100. Hmm. 100 T. Nah, persamaan GGL-nya ya. 100 pas 100 T. Terus habis itu kuat arus induksi dari maksimal timbal pada kawat kumparan tersebut. Berarti tadi yang kayak yang sama yang kayak tadi maksimum berarti kayak sin theta jadi 1 nggak sih Pak? Jadi Ya, jadi ini maksimum ya, 100 ya. ya. Berarti maksimum per R gitu ya. Oke. Di 100 M-nya 100 ya. per R-nya 5. di 20. Oke, variasi. Jelas ya, yang lain ya. Ada pertanyaan, silakan. Jika tidak ada, kita lanjut ke soal berikutnya ya. Bisa lanjut? Atau ada yang mau ditanyakan? Lanjut ya. Ya, nomor 9. Flux magnetik yang dibangkitkan kumparan tipis berarus 3 ampere adalah 0,6 Weber. Dalam 0,4 detik, arus dalam kumparan berbalik dari arah semula. Maka GGL induksi diri dalam kumparan adalah titik-titik. Ya, nomor 9. Saya mau coba, Pak. Halo. Baik. Ya, baik. Silakan Rivo. Jadi kan rumusnya itu kan E sama dengan min N delta flux per delta T. Jadi di sini dianggap lilitannya itu cuma sekali. Jadi N-nya 1. Ya, karena kumparan tipis ya. Iya. Hanya 1 ya. Terus itu kan berbalik ya kumparannya. Berarti Ya. fluxnya itu flux 2 sama dengan flux 1. Sama-sama 0,6 Wb.
Ya jadinya min 1 tadi kan sama, jadinya min 0,6 min 0,6 karena berbalik. Per sigma T-nya itu 0,4. Jadinya 1,2 per 0,4. Jadinya 3 V. Nanti. Oke, review. Flux magnetik yang dibangkitkan kumparan tipis berarus 3 ampere dengan 0,6 Weber. Kemudian dalam 0,4 detik, delta T-nya 0,4 detik, arus jalan kumparan berbalik dari arah semula. Gitu ya. Ada pertanyaan untuk nomor 9? Jadi ini kenapa N1? Karena di sini disebutkan kumparan tipis ya, kumparan tipis. Jadi dianggap 1 N-nya. Baik, kita lanjutkan lagi. Satu lagi paling ya, tinggal 5 menit lagi. Satu lagi, soal nomor 10. Sebuah kumparan dengan hambatan 4 ohm dan induktansi 0,02 Henry dialiri arus bersamaannya adalah 25 sin 100 T. Maka kuat arus maksimum induksi diri kumparan tersebut adalah ya, seperti tadi. Silakan kalau dia sudah ketemu mau coba. Saya mau coba, Pak. Ya, oke, silakan. Ali Faris. Jadi itu kan R-nya 4 ohm, Pak. R-nya 4 ohm. Terus L-nya 0,02. L 0,02 Henry, oke. Iya, Pak. Terus I-nya 25 sin 100 T. Ya, oke. Lanjut. Kalau saya pakai rumus E sama dengan L DI per DT, Pak, kayak tadi. Ya, oke. Berarti 0,02 ya, Pak. Turunan dari ini ya, 25 sin 100 T per DT, oke. Ya, Pak. Yes. Itu jadi 2.500 cos 100 T ya, Pak. Ya, ini persamaan GPL-nya. Berarti ini persamaannya 50 cos 100 T, Pak. Ya. Berarti kan itunya 50 V ya, Pak, EM-nya. Ya, EM-nya ya, ini berarti epsilon M-nya ya. Oke, maksimumnya ya. Iya, Pak. Jadi kan nyari IM pakai itu, Pak. Jadi 50 per 4, Pak. Ya, oke, Ali Faris. Terima kasih.
Baik ya, demikian ya untuk pembahasan soal kita hari ini untuk memperdalam kaitannya konsep induksi elektromagnetik ini sampai soal nomor 10. Soal yang lainnya nanti silahkan dilanjutkan untuk dicoba ya, dikerjakan lagi ya, mengingat waktu sudah selesai, sudah habis. Bapak akhiri cukup sekian ya.